Halo semua, di sini kami dari kelompok 9 akan memberikan video edukasi mengenai sistem pencernaan dengan anggota yang pertama Nova Luki Ivana dengan NIM akhir 115, Sylviatul Aulia dengan NIM akhir 116, dan Bintang Permatasari dengan NIM akhir 117. Gimana videonya? Yuk nonton sampai habis. Halo teman-teman, di saat kita makan makanan yang lezat, tanpa kita sadar air kita keluar. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa sudah berfungsinya sistem pencernaan kita. Yuk belajar organ apa aja yang ada di sistem pencernaan di tubuh kita, seperti di video berikut ini. Untuk organ sistem pencernaan yang pertama yaitu ada mulut, kerongkongan, dan lambung. Selanjutnya adalah usus. Usus ini ada dua, ada usus halus dan usus besar. Usus besar seperti ini teman-teman. Selanjutnya menuju rektum. Setelah di rektum menuju ke anus. Untuk yang pertama yaitu dimulai dari pada saat kita mengunyah makanan dengan organ mulut. Nah, organ ini berfungsi sebagai pelumas makanan, yaitu dengan cara dikunyah atau dihaluskan sehingga menjadi lunak dan mudah untuk ditelan, sehingga mudah diteruskan ke dalam kerongkongan. Nah, fungsi dari kerongkongan yaitu sebagai organ yang membasahi makanan sehingga menjadi licin. Otot-otot kerongkongan ini juga tersusun secara memanjang dan melingkar, sehingga makanan yang lewat bisa langsung menuju ke lambung. Lambung yaitu organ yang berfungsi mengaduk-aduk makanan dan secara mekanik memecah serta mencampurnya dengan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke dalam usus halus. Nah, usus halus berfungsi sebagai penyerapan gizi dari makanan dan minuman yang sudah kita cerna. Nah, organ ini merupakan organ yang terpanjang di bagian organ pencernaan tubuh kita. Selanjutnya, akan melewati usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengaborsi air dan membentuk lendir untuk melumasi mukosa dan sebagai penutup permukaan di bagian dalam. Selanjutnya akan melewati rektum. Rektum adalah organ yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara usus besar dan juga anus. Rektum juga berfungsi sebagai penyimpanan dari sistem pencernaan tubuh kita. Organ yang terakhir yaitu anus. Setelah melewati rektum, makanan yang sudah kita cerna tadi kita akan keluarkan melalui anus. Sudah tahu kan bagaimana cara bekerja dari sistem pencernaan di tubuh kita? Sekarang yuk kita simak enzim apa saja yang ada di dalam sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Untuk organ yang pertama yaitu organ mulut. Di dalam mulut hanya terdapat satu enzim saja, yaitu enzim amilase atau zat pitialin. Zat pitialin atau amilase ini mengubah amilium menjadi maltosa, yaitu zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana, supaya cepat larut di dalam usus. Contoh zat yang diserap adalah karbohidrat. Untuk organ yang selanjutnya yaitu organ lambung. Di organ lambung ada 3 enzim, yaitu ada pepsin, renin, dan lipase. Untuk enzim pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin yaitu mengumpulkan kafein pada susu. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase, yaitu enzim yang merombak lemak menjadi emulsi lemak. Selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus terdapat 3 organ penting, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Tetapi yang ada enzim cuma terdapat di duodenum dan jejunum. Di dalam duodenum terdapat 2 enzim, yaitu tripsin dan lipase. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Di dalam jejunum terdapat 5 enzim. Untuk yang pertama ada enzim erepsin yang bertugas mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, lipase yang bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang ketiga yaitu laktase yang bertugas mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat yaitu maltase
yang bertugas mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Yang terakhir yaitu sakrase, yang bertugas mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Di dalam organ pankreas terdapat 3 enzim. Untuk enzim yang pertama ada enzim lipase yang bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang kedua yaitu ada enzim pepsin, mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga yaitu protase yang bertugas mengubah protein di asam amino. Wah, menarik sekali ya video edukasi tentang sistem pencernaan dari kelompok 9. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.